Halo, sekarang kamu akan mendengarkan versi lain cerita Panji. Kali ini ceritanya berasal dari Kalimantan. Perlu kamu ketahui, cerita ini disarikan dan dialihbahasakan oleh penulis bernama Regina dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Cerita Ni Dara Hitam yang akan kamu dengarkan diceritakan oleh Mania Masmiden sebagai informan pada tahun 1993. Cerita ini dituliskan dalam buku berjudul Panji dalam Berbagai Tradisi Nusantara. Sudah siap mendengarkan? Dara Hitam adalah seorang gadis Dayak yang cantik dan memiliki ilmu tinggi. Dia dikenal juga sebagai seorang pamaliat atau dukun balian, terkenal dari hulu Sungai Landak. Karena kedudukannya sebagai pamaliat yang terampil, dia digelari Ni atau tetua, walaupun dia masih gadis. Sehingga lebih dikenal dengan sebutan Ni Dara Hitam. Ni Dara Hitam bertunangan dengan seorang pemuda sakti yang gagah perkasa bernama Ria Sinir. Ria Sinir tinggal di sebuah kampung di hulu salah satu anak sungai Landak bernama Sungai Banyuke. Secara geografis, Kampung Ria Sinir berada di hulu kampungnya Ni Dara Hitam. Suatu hari, ketika sedang mandi di sungai, sehelai rambut Dara Hitam yang hitam, halus dan panjang hanyut terbawa arus Sungai Landak. Hingga menyangkut di haluan kapal seorang raja yang berasal dari Jawa bernama Pulang Palih. Raja tersebut ditugaskan untuk memerintah di kerajaan Landak. Sang raja sangat tertarik untuk mengetahui siapa pemilik rambut yang hitam, berkilau, dan panjang itu. Dia berpikir, pastilah pemilik rambut itu seorang perempuan yang cantik dan rapi karena bisa merawat rambut hingga seindah itu. Karena penasaran, sang raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk mencari si pemilik rambut. Dari informasi yang diperoleh oleh para prajurit, dari para penduduk sekitar diketahui bahwa pemilik rambut tersebut bernama Dara Hitam. Sang raja memerintahkan prajuritnya untuk menjemput Dara Hitam dan dibawa ke istana untuk dijadikan selir yang ketujuh. Ni Dara Hitam tidak mau karena dia telah bertunangan dengan Ria Sinir. Namun, keinginan raja tidak dapat dibantah. Dengan paksa, Dara Hitam dibawa ke istana raja. Dara Hitam pun mencari cara untuk membatalkan niat sang raja. Maka, dia mengajukan sebuah permintaan sebelum dia diberi istri oleh sang raja. Dara Hitam meminta untuk dibuatkan sebuah perahu dari sebatang pohon besar. Demi hasratnya, sang raja menyetujui permintaan tersebut dan memerintah pengawalnya untuk mencari laki-laki terkuat di daerah itu untuk menebang kayu tersebut. Beberapa laki-laki kuat dikumpulkan dan diperintahkan menebang pohon tersebut. Setelah seharian mereka menebangnya, akhirnya pohon berhasil ditumbangkan pada sore hari. Namun, betapa tercengangnya mereka ketika akan melanjutkan pekerjaan membuat perahu keesokan harinya. Pohon tersebut sudah berdiri tegak seperti sedia kala. Mereka harus memulai pekerjaan dengan menembang pohon itu kembali. Tumbang dan pada malam harinya kembali tegak berdiri. Demikian pekerjaan mereka setiap hari sampai akhirnya mereka menyerah. Namun, sang raja tidak mau menyerah. Beliau akhirnya mengumumkan sebuah sayembara bahwa barang siapa dapat menumbangkan pohon tersebut dan membuat perahu untuk calon selirnya Dara Hitam akan diberikan hadiah apapun yang dimintanya. Beberapa orang pemuda gagah secara bergiliran kembali mencoba menebang pohon tersebut, tetapi tidak berhasil. Datanglah giliran seorang pemuda tampan dan gagah perkasa yang tidak lain adalah Ria Sinir, tunangan Dara Hitam. Ia siap menebang pohon tersebut.
Dengan kesaktiannya, Ria Sinir berhasil menumbangkan pohon tersebut hanya dalam beberapa ayunan beliung. Dan tentu saja membuatkan perahu yang diminta oleh raja. Setelah pekerjaannya selesai, Ria Sinir menyerahkan hasilnya kepada raja dan sesuai janjinya, sang raja meminta Ria Sinir menyampaikan permintaannya. Hadiah apa yang dia inginkan dari sang raja? Sebagai hadiahnya, Ria Sinir meminta agar raja memberikan seorang selirnya untuk dijadikan istri. Raja tahu, pastilah yang diminta Ria Sinir adalah darah hitam. Maka, ia berusaha menyembunyikannya dari pandangan Ria Sinir. Dia memerintahkan dayang-dayangnya melumuri darah hitam dengan arang sehingga darah hitam menjadi hitam dan buruk rupa. Dan menyuruhnya tinggal di dapur, sementara keenam selir raja yang ada didandani cantik-cantik untuk dipertontonkan di hadapan Ria Sinir. Setelah Ria Sinir mengamati selir-selir raja satu persatu, tidak ada satupun yang menarik baginya. Dia bertanya kepada sang raja, "Paduka yang mulia, selir-selir paduka sungguh cantik-cantik, namun hamba tidak tertarik dengan satupun di antara mereka. Masih adakah selir paduka yang tidak dihadirkan di sini?" Sang raja menjawab, "Tidak, inilah semua selir-selir saya." Sang raja tidak berbohong, karena darah hitam belum resmi menjadi selirnya. Lalu, Ria Sinir menjawab, "Baik yang mulia, hamba tidak dapat memutuskan yang mana yang hamba pilih. Perkenankan hamba meminta pertolongan kepada sahabat hamba Kalimio untuk memilihkannya untuk hamba." Sang raja menyetujui. Lalu, dengan kesaktiannya, Ria Sinir memerintahkan Kalimio si kunang-kunang mencari darah hitam yang disembunyikan di dalam istana raja. Kalimio si kunang-kunang tersebut melesat masuk ke dalam istana dan langsung menuju dapur. Ria Sinir dan sang raja mengikutinya, dan sesampainya di dapur, kunang-kunang tersebut hinggap di tangan darah hitam yang hitam legam. Ria Sinir menyatakan kepada raja, "Yang mulia, inilah pilihan hamba." Sang raja menjawab, "Tapi anak muda, bagaimana mungkin Anda yang tampan dan gagah perkasa mau memperistri gadis hitam yang jelek dan hanya seorang tukang masak istana?" Ria Sinir menjawab, "Yang mulia keliru. Dia adalah gadis tercantik dan paling terampil yang pernah hamba jumpai." Dengan perkataan Ria Sinir tersebut, terbongkarlah penyamaran darah hitam. Dia kembali seperti sedia kala. Kulitnya putih, mata bersinar indah, bibir merah merekah dan rambut panjang berkilau. Sang raja tidak dapat berkata apa-apa lagi. Dengan berat hati, sang raja menyerahkan darah hitam kepada Ria Sinir dengan satu permintaan. Demi cintanya kepada darah hitam, beliau meminta bila mereka mempunyai anak kelak agar menyerahkan seorang dari mereka kepada sang raja untuk dijadikan putra raja. Ria Sinir dan darah hitam akhirnya menikah dan hidup bahagia sepanjang hayat. Mereka setia pada janjinya, sehingga ketika lahir anak mereka yang pertama, kembar, dua-duanya laki-laki, mereka menyerahkan anak yang lahir lebih belakangan atau sang adik kepada Raja Pulang Palih. Anak yang diserahkan kepada raja inilah yang kelak menjadi pewaris tahta kerajaan Landak atau Melayu. Sementara abangnya menjadi penguasa tanah darat atau tanah Dayak. Begitulah cerita Ne Darah Hitam dari Kalimantan. Sekarang, lanjutkanlah aktivitas selanjutnya.